Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd. Jamaah salat fardu subuh Masjid Agung Karimun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para auliya wa syuhada wa salihin wa jami' masyayikhina fid din, khususan Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad Al-Malik Al-Hasani amaddanallahu bimadadihim wa fada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di subuh ini kita akan mengambil mutiara hikmah dari Al-Imam pertama, Imam Muhammad bin Syauqah radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah Muhammad bin Syauqah Al-Imam Al-Abid Al-Hujjah Abu Bakar Al-Ghanawi Al-Kufi. Tuwfiya sanata naifin wa arba'in wa mi'ah. Imam Muhammad bin Syauqah tinggal di Kufah. Kufah itu ya Irak. Dulu dua kota besar di zamannya, Kufah dan Basrah. Dan dua kota ulama, sering terjadi perbedaan antara ulama Kufah dan ulama Basrah. Contohnya di bidang nahwu, ulama Kufah dan ulama Basrah berbeda di dalam beberapa poin, tapi ketika mereka berbeda yang diunggulkan adalah ulama Basrah. Imam Muhammad bin Syauqah, beliau adalah seorang ulama Kufah, meninggal pada tahun 140 lebih. Jadi periodenya sebelum Imam Syafi'i, antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir setelah Al-Imam Muhammad bin Syauqah wafat. Hikmah beliau yang pertama, qila lahu ayyul amali ahabbu ilaik. Beliau ditanya, amal apakah yang paling engkau sukai? Jadi setiap orang nih, setiap orang soleh, guru-guru itu mereka punya amal-amal andalan. Apa yang paling disukai? Dan setiap orang lain-lain. Ada yang suka puasa, ada yang suka Al-Quran, ada yang suka selawat, ada yang suka sedekah, ada yang suka menolong orang, dan lain-lain sebagainya. Al-Imam Muhammad bin Syauqah ketika ditanya ayul amali habbu ilaik,
Amal apakah yang paling engkau sukai? Qala idkhalus surur alal mu'min. Kata beliau, memasukkan kegembiraan di hati orang yang beriman. Maksudnya menyenangkan hati orang mukmin. Itu Rasulullah pernah ditanya, ayul amali afdal? Idkhalus surur ala qalbil mu'min. Menyenangkan dengan macam-macam. Apa namanya ini, dengan kata-kata yang enak, yang menghibur, ya, pergaulan yang baik, terus memberi dengan memberi sesuatu atau memberi segala macam lah. Pokoknya apalah yang bikin orang mukmin itu senang, walaupun itu hal-hal yang remeh biasa, tapi dia kok hatinya jadi senang. Itu termasuk afdhalul amal. Karena mukmin itu artinya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kalau menyenangkan hati orang yang mukmin itu, berarti kita ini menyenangkan hati orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kekasih Allah kita senangkan. Qalu fama bagiya mimma tastalid. Kemudian ditanya lagi, terus setelah itu apa lagi? Amal apa yang kau merasa nyaman, enak gitu, suka? Apa ya Syekh? Kata beliau, al-ifdal alal ikhwan. Al-ifdal alal ikhwan. Jadi mendahulukan saudara-saudara sendiri. Mendahulukan saudara-saudara, memuliakannya dan lain sebagainya. Pokoknya memperhatikan saudara-saudara sendiri. Jadi orang beriman secara umum, kemudian orang-orang yang saudara-saudara yang lebih dekat. Wa talaba minhu ibnu akhi syai'an fabaka. Anak saudaranya, keponakannya datang kepadanya meminta sesuatu. Keponakannya datang, pergilah ke pamannya gitu. Dia ini Muhammad bin Syauqat datang, ponakannya minta sesuatu kepadanya. Ketika meminta sesuatu, fabaka, Imam Muhammad bin Syauqat ini malah menangis. Jadi keponakannya datang ke rumah minta sesuatu, nangis dia. Faqala lahu wallahi ya ammu law alimtu anna mas'alati tablughu mika hadha mas'altu. Jadi keponakannya ini lantas bilang, tak enaklah keponakan ini, wahai paman, seandainya apa yang aku minta ini menjadikan engkau sampai menangis begini, aku tak akan minta ya paman. Gitu. Kalau aku tahu aku minta ini menyebabkan engkau ini menangis paman, aku tak akan minta. Mohon maaf katanya. Qala ya ma bakaitu su'alik innama bakaitu li'anni lam abtadi'uka qabla su'alik. Jadi Imam Muhammad bin Syauqat ini orang yang sangat dermawan. Jadi ketika dia diminta oleh keponakannya, dia nangis. Kata keponakannya, aduh ini kok diminta kok nangis, minta maaf lah paman, aku kalau tahu aku tak minta paman. Apa kata beliau ini? Wahai ponakanku, aku ini menangis bukan karena kau minta. Tak. Aku nangis ini bukan karena kau minta, terus aku tak nak ngasih tak apa, terus aku nangis, terus keberatan aku terus enggak. Aku menangis bukan karena engkau minta kepada aku sesuatu, tetapi aku menangis ini karena aku tidak mendahului memberimu sebelum engkau meminta kepadaku. Kok sampai dia minta baru aku nak kasih, maksudnya kenapa lah aku tak ngasih dulu sebelum dia minta? Nangis dia kayak gitu. Dikira keponakannya ini diminta terus tak bisa ngasih atau berat nak ngasih, akhirnya nangis. Bukan nak, saya ini bukan itu yang menyebabkan saya ini menangis, tapi saya menangis karena kenapa aku kok tak dulu ngasih engkau sebelum kau memintanya. Nggak bayangkan.
Wa qala amrani law lam tu'adzab illa bihima lakunna mustahiqina biha li'adzabillahi ta'ala. Kata beliau, ada dua perkara. Seandainya kita tidak diazab kecuali disebabkan dua perkara ini, maka sungguh kita berhak disebabkannya untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya nih ada dua perkara ini, pokoknya yang itu bisa menyebabkan orang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, berhak untuk diazab. Yang pertama apa? Ahaduna yuzadu syai'a minad dunya fayafrahu farhan ma'alim Allah ta'ala annahu farrahu bi syai'in zadahu qatun fi dinih. Yang pertama, salah seorang di antara kita ditambah sesuatu dari dunianya, kemudian dia gembira sekali. Farhan ma'alim Allah ta'ala annu farrahu bi syai'in zadahu fi dinihi. Dia senang banget. Tetapi ternyata ketika Allah menyenangkan dia dengan dunianya, tetapi tidak tambah sama sekali amalnya, agamanya. Dunianya Allah tambah, tapi agamanya kok tak ditambah dia, gitu loh. Wa yuqazu syai'a minad dunya fayahzanu alaihi huzna ma alima Allah azza wa jalla annahu hazinahu ala syai'in nuqisahu qattu fi dini. Yang kedua yaitu orang yang dikurangkan darinya sesuatu dari dunia, kemudian dia sedih. Dunianya hilang, kena musibah, kena bencana apa, sedih dia. Dan sedih itu tidak ada, Allah enggak jumpai ketika agamanya itu berkurang. Maksudnya gini, amalnya berkurang dia tak sedih. Pas duitnya berkurang sedih, aduh gimana kenapa. Tapi ketika amalnya berkurang tak ada pun sedih. Jadi kebalikan dua orang. Jadi ada orang yang bergembira luar biasa ya ketika mendapatkan tambahan dunia, dan dia tidak berbahagia ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya agamanya. Ibadahnya bertambah, ini dimudahkan, ini memudahkan, menegakkan. Kebalikannya orang yang dia justru bersedih luar biasa ketika dunianya itu berkurang. Dan itu kesedihan itu tidak terjadi ketika agamanya itu berkurang. Ini jangan begitu, mestinya kalau agama ini lebih diprioritaskan, lebih dipentingkan maksudnya. Jangan dunia aja yang bikin senang sama sedih. Tambahnya agama itu harus menjadikan kita gembira, ya, bersyukur kepada Allah. Kurangnya agama itu harus menjadikan kita lebih sedih daripada kurangnya dunia ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. Dari awal sampai akhir mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.